Fasaumu junnatun minan nar. Dan puasa itu adalah junnah, benteng, penghalang minan nari, dari neraka. Wal khaluqu famisaim, dan saya bau mulut orang yang berpuasa atyabu, itu lebih wangi indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada aroma miski. Wain jahala, dan apabila mengajak berantem, membodoh-bodohkan, mengajak berantem, ala ahadikum, atas seorang di antara kalian, jahilun, orang yang ngajak berantem, bahwa shaimun, padahal bermula dia itu sedang berpuasa. Falyaqul, maka katakanlah kepadanya, ini shaimun, sesungguhnya saya itu sedang berpuasa. Walishaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kali kegembiraan. Farhatun, kegembiraan yang pertama, hina yuftir, ketika dia berbuka puasa. Ketika maghrib dia akan merasa senang sekali karena sudah lama menahan lapar. Farhatun hina yarqa, dan satu kegembiraan lagi, yaitu ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, dan ini hadisnya hadis kursi. Kullu hasanah bi asyrati amsalihha. Allah berfirman bahwa tiap-tiap perbuatan baik akan dibalas, berganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat daripada perbuatannya itu, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi tergantung kepada tata caranya, adabnya, keikhlasannya, itu akan mendapatkan pahala yang makin tinggi, yang makin banyak dengan adab-adab itu. Itu yang pertama. Kemudian Allah berfirman, wasaumuli, amal-amal yang lain itu udah jelas pahalanya. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Itu amal-amal selain puasa. Tapi kalau puasa, kata Allah, wasaumuli, puasa itu untukku, ana ajzili, saya yang akan menentukan balasan untuk puasa itu. Jadi Allah yang langsung akan memberikan pahala untuk berpuasa. Jadi Allah yang langsung memberikan. Fasaumu junnatun minan nar. Puasa itu merupakan benteng menghalang dari api neraka. Dari yang berpuasa dengan baik, dengan memenuhi syarat rukun dan adabnya, maka dia akan terhindar dari api neraka. Wala khaluqu famis shaim atyab indallahi min rihil misk. Dan saya bau mulut orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu mulutnya bau, terutama setelah gelincir matahari. Ya, itu bau, mulutnya bau. Tetapi itu di sisi Allah lebih wangi, artinya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Jadi punya harga sendiri. Oleh karena itu di dalam mazhab Imam Syafi'i dimakruhkan siwak
setelah tergelincir matahari, atau gosok gigi setelah tergelincir matahari, sebab akan menghilangkan bau mulut. Ya, dengan bersiwak atau dengan menggosok gigi, maka bau mulut orang yang puasa itu akan hilang. Maka Allah tidak suka itu, hanya dimakruhkan untuk orang-orang yang berpuasa menggosok giginya atau bersiwak setelah tergelincir matahari. Nah, ketika ada orang yang mengajak berantem pada kita, memusuhi kita, meledek kita, katakan bahwa ini shaim, saya sedang berpuasa. Artinya kata-kata ini shaim itu mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai puasa kita ini dirusak oleh hanya sekedar pertengkaran yang tidak ada artinya. Itu juga mengingatkan kepada pelakunya bahwa orang yang sedang berpuasa hendaknya menjaga adab berpuasa, tidak boleh melakukan hal-hal yang mencaci maki dan seterusnya. Walisaimi farhatan, dan bagi orang yang puasa itu mendapatkan 2 kali kegembiraan. Farhatun indah iftar, itu pertama kegembiraannya ketika dia berbuka puasa. Bagaimana rasa senang dan gembiranya ketika beduk maghrib dibunyikan atau ketika azan maghrib terdengar. Bagi orang yang berpuasa sangat senang sekali. Beda dengan orang yang tidak puasa. Orang tidak puasa nggak ada pengaruhnya beduk maghrib, nggak ada pengaruhnya azan maghrib, nggak menyentuh sama sekali karena dia tidak berpuasa. Tapi bagi yang berpuasa merupakan hal yang sangat luar biasa, karena ini adalah saat yang ditunggu-tunggu gitu. Kita nunggu sampai melakukan ngabuburit dan lain sebagainya gitu. Kita maghrib datang, alhamdulillah, senang. Yang pertama. Yang kedua, ketika ketika bertemu dengan Allah Tuhannya. Artinya orang yang berpuasa itu dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Orang-orang yang puasanya baik, insya Allah akan bertemu dengan Allah, dapat memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang tidak ada para bandingnya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Tapi bertemu dengan Allah, memandang zat Allah, ini jauh lebih nikmat daripada segala macam kenikmatan yang ia rasakan di surga. Mudah-mudahan puasa kita kemarin, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang shaim, yang benar-benar yang baik, yang pahalanya hanya Allah yang akan memberikannya, dan kita akan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Hibban, dan mengeluarkan hadis oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, jika kana awalul lail min syahri Ramadan, jika kana apabila ada awalul lailatin, oleh awal malam min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan,
sufilat asyayatin, maka dibelenggulah para syaitan itu. Pemeraddatul jin, dan jin-jin yang meraddah, jin-jin yang suka mengganggu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka dikunci. Falam yuftah, maka tidak akan terbuka minha, daripada pintu-pintu neraka itu, babun, satu pintu pun. Wa futihat, dan akan dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga. Falam yughlaq, maka tidak akan dikunci minha, daripadanya, tidak akan ditutup minha, daripadanya, babun, satu pintu pun. Pintu surga semua terbuka. Wa yunadi munadin, dan memanggil orang-orang yang memanggil. Kulla lailatin yaqal, ya baghiyal khair akbir, wa baghiyal syarri aksir. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, akbir, menghadaplah kamu. Wa baghiyal syarr, wahai orang-orang yang mencari keburukan, aksir, ringkaslah, persedikitlah, sedikitkan, aksir, sedikitkan perbuatan buruknya. Walillahi utaqa, walillahi utaqa'u minan nar, dan sesungguhnya bagi Allah itu utaqa'u, orang-orang yang dibebaskan, minan nari, dari api neraka. Wadhalika kullu lailatin, yang demikian itu tiap malam. Jadi setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang yang sudah tercatat masuk ke dalam neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bebas dari neraka. Itu setiap malam, tidak hanya malam pertama saja. Lu setiap malam dibebaskan. Di salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad, ya, orangnya kecil-kecil, tenaganya tidak sekuat tenaga orang-orang dulu, ya, kadang-kadang ibadahnya juga tidak seperti ibadahnya orang-orang dulu. Ya, Allah memberikan rahmat yang banyak kepada umat Nabi Muhammad di bulan puasa. Nah, kalau bulan puasanya sudah selesai juga. Ya, jadi sangat, karena itu para alim ulama begitu Ramadan pergi, mereka menangisi kepergian Ramadan, karena banyaknya kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah yang dicurahkan di bulan Ramadan itu. Memang setan-setan dibelenggu, ya, pintu neraka tutup, pintu surga buka. Itu adalah memberikan dorongan kepada kita umat Islam untuk selalu berbuat baik dan baik di bulan puasa. Setan, iblis, gitu. Ada orang, waktu saya mengatakan membaca ayat itu, apa kan? Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblisnya di sini nih sebenarnya siapa sih namanya gitu? Belagu amat gitu. Ya, iblisnya ini siapa namanya katanya? Ya, pas saya membaca itu, ya saya bilang kira nanti hutang, saya cari dulu. Tanya namanya.
Iya, tanya namanya. Iblis itu namanya siapa? Kalau saya baca di kitab Sawi juz pertama dalam ayat itu, kata Ibnu Wahbi menyebutkan bahwa ternyata nama iblis itu sangat banyak sekali karena prestasinya. Jadi iblis itu prestasinya luar biasa, sangat banyak gitu. Barangkali itu juga yang mendorong dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pikir dia anak Adam itu saya harus hormat dia. Dia belum punya prestasi apa. Saya prestasinya banyak. Di langit pertama itu ya, iblis ini disebut dengan nama Al-Abid. Gitu. Jadi malaikat-malaikat di langit pertama itu menggelari iblis dengan nama Al-Abid. Ahli ibadah, memang ahli ibadah. Gitu. Di langit kedua disebut dengan Az-Zahid. Malaikat-malaikat yang di langit kedua mengenal iblis dengan nama Az-Zahid, ahli zuhud, enggak ingin dunia, enggak. Kemudian di langit ketiga dengan nama Al-Arif. Arif itu artinya yang sangat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arif. Di langit keempat disebut dengan nama Al-Wali, pelindung. Kemudian yang di langit kelima disebut dengan nama Al-Attaqi, bertakwa. Di langit keenam malaikat-malaikat menyebutnya dengan Al-Khazin. Di langit ketujuh dengan nama Azazil. Jadi nama iblis itu macam-macam. Orang ada yang mengenalnya hanya Azazil saja. Sebenarnya Azazil itu gelar dia di langit ketujuh. Azazil namanya. Gitu. Prestasinya begitu banyak sehingga dia tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah. Sehingga ketika Allah bertanya, mana akan Rasulullah? Nah, amar itu mengapa engkau iblis tidak mau tunduk patuh pada perintah untuk sujud kepada Allah? Kata dia ini khairun bintu. Nah, ini awal sombong. Orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain namanya sombong. Pertama kali itu yang mengatakan adalah iblis. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya. Saya kan kau ciptakan dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, gitu. Iya. Jadi kata dia, menurut analogi dia, menurut pengertian si iblis, bahwa api, unsur api itu jauh lebih baik daripada unsur tanah, gitu. Tapi dibantah perkataannya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Oh enggak, justru unsur tanah lebih baik, lebih manfaat daripada unsur api. Bayangkan, di tanah semua hewan bisa hidup. Manusia bisa hidup di situ, cacing bisa hidup di situ, semua bisa hidup di situ. Siapa yang bisa hidup di api? Itu kata Syekh Ibnu Katsir. Dan mengatakan nggak benar tuh perkataan iblis, gitu ya. Jadi unsur tanah jauh lebih baik dan lebih manfaat. Yang lebih baik kan yang lebih manfaat. Kalau api itu kan merusak sifatnya, panas, membakar, gitu. Itu nggak benar katanya. Gitu. Memang keistimewaan yang Allah berikan kepada iblis itu memang banyak, karena iblis bisa mengamankan, ya, semulanya mengamankan bumi ini dari Badul Jan. Ya, pernah dipercaya mengurus
surga 40 tahun, 40.000 tahun. Jadi surga itu tergantung kepada iblis ini, terserah mau dibuat apa gitu. Ya, 40.000 tahun. Selama 80.000 tahun dia diperkenankan bergaul dengan komunitas malaikat. 80.000 tahun. Jadi iblis ini bukan jenis malaikat, bukan. Hanya diberi izin oleh Allah berkumpul dengan malaikat dan ternyata menjadi gurunya malaikat selama 20.000 tahun. Gurunya kalah tua malaikat. Apalagi Adam kata dia itu. Adam mah kecil, bocah kemarin belum punya prestasi apa-apa. Jangan, masa saya harus tumpah dia, harus hormat sama dia dong yang tunduk sama saya. Begitu kata ibu. Tawaf di Arash selama 14.000 tahun. Dan itu ibadah yang tidak bisa dikalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan walaupun malaikat. Sangat luar biasa. Dan menjadi pemimpinnya malaikat Ar-Rubiyin. Dia menjadi pemimpinnya selama 30.000 tahun. Ar-Rubiyin dengan menjadi pemimpin malaikat rohani hanya 1.000 tahun saja. Jadi itu yang dibanggakan, yang menyebabkan dia sombong, dia merasa lebih baik daripada Adam, dan itulah yang menyebabkan dia akhirnya diusir dari surga. Jadi jangan sekali-kali kita merasa lebih baik dari orang lain. Tawadhu saja. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi wa man takabbara wa wada'ahu. Tapi orang yang sombong merasa akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi min kibri walau fi atau bisawi. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi rasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi berendah itu tawadhu, jangan rendah diri. Beda antara rendah diri dan rendah hati. Kalau rendah diri kita merasa kecil di hadapan orang. Tidak, kita sama saja. Dia makan nasi, kita makan nasi. Yang membedakan kita dengan dia hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesuatu yang kurang berkenan menurut maaf yang seluruh-seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah materi dengan kajian kita Isyadul Ibad pada suatu malam hari. InsyaAllah kita sambung pada malam Rabu yang akan datang, tentunya dalam kajian kitab-kitab yang lainnya. InsyaAllah kita akan berjumpa di malam Rabu yang akan datang. Demikian, dipersilakan para ibu untuk kembali ke rumah, sementara jamaah bapak-bapak harus berjamaah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.